Hari ini kita akan melihat bagaimana dasar Alkitab tentang bahasa tubuh di dalam kita melakukan sebuah komunikasi. Nah, teman-teman hamba Tuhan, di dalam berbagai budaya dan konteks komunikasi, bahasa tubuh atau body language ini sering dianggap sebagai buku teks yang memberikan sebuah petunjuk perasaan, niat, dan makna yang dibalik kata-kata sebut yang kita ucapkan. Meskipun tidak ada kitab khusus tentang bahasa tubuh di dalam Alkitab, ayat-ayat yang menunjangnya, tetapi kita bisa melihat prinsip-prinsip komunikasi nonverbal dapat dipahami di dalam berbagai narasi dan ajaran yang terdapat di dalamnya. Berikut ini ada beberapa dasar Alkitab yang dapat diterapkan dan memahami tentang bahasa tubuh. Yang pertama adalah kesesuaian dengan pesan verbal. Di dalam kitab suci, baik itu di dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, penting untuk pesan verbal dan non-verbal itu disampaikan secara konsisten satu sama lain. Misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus berbicara kepada orang banyak pada hari Pentakosta, dia tidak hanya berbicara tentang kata-kata yang kuat dan jelas, tetapi juga sebuah ekspresi gerakan tubuh yang mencerminkan tentang kegembiraan dan ketulisan. Silakan teman-teman bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-14 hingga ke-40. Yang kedua tentang ekspresi emosi dan kondisi hati. Bahasa tubuh seringkali mencerminkan emosi dan kondisi hati seseorang. Misalnya, Yesus seringkali menunjukkan sebuah ekspresi emosional yang jelas di dalam interaksinya dan di dalam relasinya dengan para murid-muridnya, menunjukkan sebuah kegembiraan, kesedihan, sukacita, bahkan kekecewaan yang begitu sangat dalam. Silakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, membaca dan melihatnya di dalam kitab Markus pasal ketiga ayat kelima dan Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-35. Yang ketiga adalah soal kejujuran atau integritas. Kita begitu sangat menekankan tentang pentingnya kejujuran dan integritas di dalam segala bentuk komunikasi, termasuk juga tentang bahasa tubuh. Konsistensi antara kata-kata yang diucapkan dan bahasa tubuh yang ditunjukkan mencerminkan sebuah kejujuran dan integritas seseorang. Misalnya, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Demikian juga dengan penyampaian yang jelas. Bahasa tubuh yang terbuka, yang ramah, seringkali digunakan untuk menunjukkan keterbukaan dan kesiapan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat dilihat dan diinteraksikan Yesus dengan para murid-muridnya dan juga dengan para banyak orang, di mana dia sering sekali memanifestasikan keterbukaan, kelemah lembutan, dan ekspresi tubuhnya. Misalnya, di dalam kitab Matius pasal ke-19 ayat ke-13 hingga ke-15. Dan juga tentang menunjukkan sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Penggunaan bahasa tubuh juga sangat mencerminkan sebuah penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Misalnya dalam kitab-kitab yang ditulisan Rasul Paulus kepada jemaatnya, ia begitu sangat menekankan pentingnya berbicara dengan lembut, menunjukkan sebuah penghormatan kepada sesama. Dan ini merupakan sebuah sikap Paulus untuk menghormati orang lain. Kita bisa temukan itu di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat ke-29 hingga ke-32. Perlu juga di dalam diri kita sebagai seorang pengkhotbah untuk memiliki sebuah kesadaran, memiliki sebuah pengendalian diri. Kesadaran diri terhadap bahasa tubuh dan mengendalikan diri dalam mengekspresikan emosi dan niat juga penting dalam konteks Alkitabiah. Ini membantu memastikan bahwa komunikasi kita tidak hanya jujur dan tepat, tetapi juga menghormati nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Dengan memahami, menghormati prinsip-prinsip ini, kita dapat mengembangkan
kemampuan dan menggunakan bahasa tubuh secara efektif di dalam komunikasi sehari-hari, secara khususnya ketika kita melakukan khotbah, memperkuat pesan yang disampaikan, itu perlu. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia dan juga kepada Tuhan sebagai bentuk komunikasi yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita.